Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ranggias S di channel Ranggias S, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Gas, gas, gas. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang eksponen yang kedua, masih di contoh-contoh soal ya, karena teorinya kan awal-awal udah tadi di yang part satunya ya, sepintas. Jadi akan lebih ditekankan ke pembahasan soalnya seperti apa. Gas, 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 gas. Nomor satu. SBMPTN 2016, jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka nilai ini berapa nih? Katanya gitu. Oke, kita lihat. Yang harus kita lakukan adalah kamu hubungkan antara soal dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah pangkatnya 2X. Yang ditanyakannya ada 5X, ada min 5X, ada min 3X. Ini ganjel ini min 3X sama min 5X-nya nih ganjel banget. Maka tujuan kita untuk soal ini adalah hilangkan pangkat negatifnya. Gitu. Hilangkan pangkat negatifnya jadi pangkat positif. Gimana penghilanginnya, Pak? Kamu kaliin aja sama jadi biar positif. Jadi misalnya gini. A pangkat 5X dikurangi sama A pangkat min 5X. Kemudian dibagi sama soalnya dulu ini ya. A pangkat 3X ditambah sama A pangkat min 3X. Kemudian saya kalikan yang di atas itu sama A pangkat 5X dibagi sama 5X, biar adil bawah juga ya, A pangkat 5X. Nah, kenapa A pangkat 5X, Pak? Biar kita mau ngalihin tujuan kita adalah ini sama ini sebenarnya. Gitu. Tapi nanti kan ngefek ke semua soal ya, tapi tujuan kita adalah ngilangin yang di sininya. Pak, yang di ini min 3X gimana, Pak? Ya kan ini 5X, lebih gede, pasti akan aman dong, pasti akan positif dong, gitu kan. Coba kita kaliin satu-satu yuk. Kaliin satu-satu jadi apa dia di sini? Sep, yang ini sama yang ini berarti jadi apa dia? A pangkat 10X ya. Ingat kalau ada dikali berarti pangkatnya dijumlahin kan gitu. Kemudian yang ini sama yang ini, berarti dia akan sama dengan apa? Min A pangkat 0. Kok 0, Pak? Ya, jumlahin aja. Min 5X sama 5X. Habis dong A pangkat 0. Ya enggak? Iya dong. Kemudian yang ini sama yang ini. Berarti kamu punya ada A pangkat 8X. Kemudian terakhir ditambah sama ini sama ini. Berarti dia akan sama dengan apa? A pangkat 2X. Begitu? Oh, sebentar. Dan ini A pangkat 2X. Nah, sekarang kita hubungin lagi sama soal. Apa soalnya, Pak? A pangkat 2X di sininya. Sedangkan kita punya A pangkat 10X. Lakukan lagi manipulasi aljabar. A pangkat 2X, kita pengen bikin A pangkat 2X. Tapi kan di sini A pangkat 10X kan? Berarti kamu pangkatin sama 5 di sininya. Ingat, ketika dipangkatin maka dikalikan. Coba kalau kita kaliin 5 2X kali 5, 10X toh. Cocok kan? Begitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi apa? Diubah-ubah biar kita tuh bisa dapat apa yang kita mau gitu. Kemudian dikurangi sama A pangkat 0, Pak. Ini mah jelas lah 1 ya. Kemudian yang bawahnya ada A pangkat 8X, maka saya ubah A pangkat 2X dipangkatin sama 4. Ditambah sama ini mah A pangkat 2X, biarin aja. Sip, tinggal kita susi-susikan apa yang kita punya di soal. Apa soalnya katanya? A pangkat A pangkat 2X-nya sama dengan 5. A pangkat 2X-nya sama dengan 2, kok 5? Berarti dia akan sama dengan apa di sininya? 2 pangkat 5 dikurangi 1, bawahnya apa? 2 pangkat 4 ditambah sama A pangkat 2X-nya juga 2. Nilainya akan sama dengan, berarti yang di atasnya itu adalah 31 ya. 32 kurangi 1, bawahnya akan sama dengan 18. Karena 16 tambah 2. Tah, selesai. Apa jawabannya? 31 per 18. Wah, ini dia ternyata ayam. Ketutupan bosku. Sorry bos. Ini dia. Set, itu ya. Ayam. Begitu untuk soal nomor 1. Next. Oke, nomor 2 lanjut yuk. Gas, 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 gas. UM-UJM 2006. Diberikan A sama B bilangan real dengan A-nya lebih dari 1 dan B-nya lebih dari 1. Yang memenuhi AB sama dengan A pangkat B dan A per B sama dengan A pangkat 3B. Nah, ini kita punya kuncinya, enaknya di sini adalah AB-nya bilangan real. Enak nih kalau AB-nya bilangan real, persamaan eksponennya gampang nanti. Kita lihat. Jadi saya tulis dulu di sininya. Pertama, saya punya ada AB sama dengan A pangkat B. Kemudian yang kedua, sini aja deh. Saya punya A per B, dia sama dengan A pangkat 3B. Oke, gimana Pak penyelesaiannya Pak? Gini, idenya adalah yang basisnya sama kamu kumpulin dulu. Kamu kumpulin jadi apa nih? Ini berarti kamu punya B-nya sama dengan A-nya saya ubah, saya pindah ya. A pangkat B dibagi sama A. A ini kan A pangkat 1 kan? Maka dia akan sama dengan B sama dengan, ingat kalau ada pangkat dengan basis sama dibagi, berarti pangkatnya dikurangin. Maka A pangkat B min 1. Dah biarin, ini persamaan yang pertama. Sekarang kita utak-atik persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua jadi apa, Pak? Ingat basis yang sama dikumpulin. Berarti kamu punya ada di sininya, saya kali silang dulu deh. A sama dengan A pangkat 3B dikali sama B. Kemudian saya pindahin B sama dengan dibagi sama A pangkat 3B begitu ya. Oke, ingat ini pangkat 1 ya A-nya. Berarti kamu punya B-nya sama dengan apa? A pangkat 1 dikurangi sama 3B. Karena basisnya sudah sama,
Basisnya sudah sama, dibagi, maka tinggal pangkatnya dikurangin. Oke, dari persamaan 1 ini persamaan 2, ada hal yang sama. Apa yang sama, Pak? Ini B sama dengan, ini juga bentuknya adalah B sama dengan. Ketika sama-sama B sama dengan, berarti yang sebelah ruas kanannya sama dong, pasti dong, jelas. Oke, kalau ruas kanan sama, berarti kita samain yuk di sini yuk. Gini ya, A pangkat B min 1 sama dengan A pangkat 1 min 3B. Basisnya sudah sama, A sama B-nya, ingat dia sebuah bilangan, berarti tinggal sisa pangkatnya saja. Sisa pangkatnya saja, berarti tinggal kita urak-atik. B min 1 sama dengan 1 min 3B. Pindah ruas jadi 4B, nilainya sama dengan 2. Berarti nilai B-nya sama dengan berapa? 2/4 alias 1/2. Dapat B-nya, tapi yang ditanya dalam soal adalah A. Kalau dari A, berarti kamu bisa nyari masukin persamaan 1, bisa ke persamaan 2. Saya ambil persamaan 1, bentuknya lebih simpel ya, lebih enak. Oke, sini aja bawah dikit lagi. B sama dengan A pangkat B min 1, berarti setengah sama dengan A pangkat setengah min 1. Berarti dia akan sama dengan setengah sama dengan A pangkat min setengah gitu ya. Kalau pangkat min itu berarti kan dibalikan 1 per ya. Maka dia akan sama dengan setengah sama dengan ini 1 per akar A langsung. Kenapa 1 per akar A? Pangkat setengah gitu. Dibalik karena dia pangkatnya min di sininya. Berarti kalau gini kita punya apa? Akar A sama dengan 2. Oh, ternyata A-nya sama dengan 4, Bang. Siap, Bang. A-nya 4. Apa tuh jawabannya 4 tuh? Oh, ini dia. Dodol. Oke, sip. Ini jawabannya kita cari selama ini. Gitu ya. Oke, next. Oke. Nomor 3 SPMB. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, tahun 2003 waktu itu ya, Regional 1. Nilai X yang memenuhi, ada persamaan eksponen disebutkan di sini. Oke, kalau persamaan eksponen intinya cuma satu, kuncinya cuma satu. Basisnya kanan sama kiri, ruas kanan sama ruas kiri, kamu wajib bikin sama. Itu aja. Jadi kalau gini kita punya apa nih? Sama dengan 3, ini udah sama ya. 3, udah 3 paling kecil maksudnya bukan sama. 3 pangkat 2X tambah 3 sama dengan yang ininya, kan kita punya 3 pangkat 3 dipangkatin sama X tambah 5 gitu ya. X tambah 5. Nah, di sini kamu punya ada akar 3. Kalau akar 3 kan sama dengan sepertiga. Begitu. Jadi kalau akar 3 sama dengan pangkat sepertiga ya. Nah, dari sini kamu punya apa nih? 3 pangkat 2X ditambah 3 sama dengan, kaliin semua. 1, 2, 3. 3 sama sepertiga habis, tinggal sisanya apa? 3 pangkat X plus 5. Sutin. Kamu punya tinggal sisanya 2X ditambah 3 sama dengan ininya apa? X tambah 5. Pindah ruas maka X-nya sama dengan berapa? 2. Selesai. Gampang banget, Pak. Yes, gampang. Emang gampang kok eksponen, tidak sesulit yang kamu bayangkan. Simple. Jadi apa ya namanya ya? Dia eksponen ini kita dituntut untuk ngerjain soal dengan kreatif, dengan cara ini kira-kira bisa di ini kira-kira bisa digini ini. Nah, caranya gimana, Pak? Ya kamu harus banyak latihan gitu. Harus banyak latihan kamunya di situnya, begitu ya. Oke, ini nomor 3. Gas. Nomor selanjutnya yuks. Oke, nomor 4. Gas 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 gas. SPMB 2005. Ya. Ada fx sama dengan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 kurangi 3. Gx-nya adalah 2 pangkat x plus 3. Maka pembagian antara fx dengan gx itu hasilnya apa? Kita lihat yuk. Ini ada pangkat soalnya dibagikan kadang-kadang suka agak ribet ya. Jadi kita misalin aja gitu. Lebih enak jadinya kita misalin. Gini. Sebelum kita misalin, yang fx ini saya sederhanain dulu. Jadi ada fx, saya ubah jadi 2 pangkat x dipangkatin sama 2. 2 pangkat X dikali sama 2, pangkat 1 kurangi 3, begitu. Kemudian kita punya GX-nya tadi sama dengan apa? 2 pangkat X ditambah 3. Nah, dari sini kan jelas, yang kita misalkan apa? Misal, ini adalah A sama dengan 2 pangkat X. Karena 2 pangkat X semua unsurnya kan? Maka kamu punya yang pertama, fx-nya akan sama dengan, fx sama dengan A kuadrat ditambah sama 2A dikurangi 3. Yang GX-nya apa, Pak? GX-nya sama dengan, jelas dia cuman A plus 3 doang. Yoi, A plus 3. Terus gimana, Pak? Ya udah, masuk yang ditanya. Fx dibagi sama GX. Siap, Bang. Lanjut, Bang. GX sama dengan Fx-nya adalah A kuadrat ditambah sama 2A dikurangi 3. Bawahnya ada A plus 3. Gimana, Pak, ini, Pak? Pakai pembagian suku banyak, Pak? Nggak usah. Karena kan yang di atas ini kan dia bentuk persamaan kuadrat. Berarti bisa difaktorkan dong. Gitu ya, kita bisa faktorin. Jadi apa faktorinya? Kalau bisa ya, tapi ya, bisalah kira-kira lah. Ping waras bisa. A sama A, ininya plus 3 sama 1. Siap, jos. Ini plus, ininya min. Maka kita punya ini A plus 3 bawahnya. Habis dia, jas. Tinggal sisanya A min 1.
Dan kita punya bahwa A-nya tadi apa? 2 pangkat X min 1. Ini dia. Oke, 2 pangkat X min 1. Udah. Semudah itu kah, Pak? Ya Allah, Pak. Betul, semudah itu. Kamunya aja yang punya mental block kalau misalkan ngelihat soal, aduh Pak, ya Allah, Pak eksponen nggak ngerti Pak, gitu. Jangan gitu. Gitu ya. Oke, ini nomor 4. Oke, gas. Lanjut ke nomor 5, yuks. Oke, nomor 5 UTBK 2019. Akhirnya ada soal UTBK juga. Kita lihat yuk. Gimana sih soal eksponen kemarin muncul di utebek-utebek gitu ya. 2019 tapi ya. Oke, jika X1 dan X2 memenuhi dua pangkat ini bla bla bla, kita punya persamaan eksponen. Kemudian ada X1 lebih dari X2, maka pertanyaannya berapa selisihnya? Gas, kita lihat. Gimana caranya, Pak? Yo kita lihat yuk. Ini persamaan eksponen ini saya sederhanain jadi 2 pangkat X kuadrat dikali sama yang 4-nya jadi 2 pangkat 2. Gitu ya, sama dengan yang 1/8-nya jadi 2 pangkat min 3. Pokoknya kamu buat jadi pangkatnya basisnya sama gitu. Jadi biar bisa kita sederhanain nantinya. Terus ini kamu punya ada 2 pangkat X kuadrat dikali 2 pangkat min 4X, dia sama dengan 2 pangkat negatif 3. Jangan dibikin sama dulu pangkatnya, karena kan masih ada belum tunggal, gini. Yang ini masih ada 2 kali 2, yang ininya masih 2. Jadi nggak boleh kalau kamu ada X kuadrat dikali sama min 4X itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini dibikin 2 pangkat sekian dulu, 2 pangkat berapa dulu, baru bisa kita bikin pangkatnya sama. Jadi kalau kita sederhanakan yang sebelah sini, dia akan sama dengan apa? 2 pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 2 pangkat negatif 3. Baru kita bikin yang sama. Kita bikin sama ke sini aja yuk. Berarti dia akan sama dengan X kuadrat min 4X sama dengan negatif 3, Bang. Siap. Nah, pindah ruas. Min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Terus diapain, Pak? Difaktorin. Ada X sama X, ada 3 sama 1. Tandanya min sama min ya. Oke, X min 3 sama dengan 3, X-nya sama dengan 1. Perhatikan, X1 lebih dari X3. Berarti kalau gitu kita ambil ini X1, ini X2. Gitu. Oh, kok X lebih dari X3? X1 lebih dari X2. Sorry, tadi saya ngomong X3 ya. Sorry. X1-nya 3, X2-nya sama dengan 1. Berarti yang ditanya apa? X1 min X2. Ya udin, X1 min X2 dia akan sama dengan berapa? 3 dikurangi 1. Nilainya akan sama dengan 2. Selesai. Ya Allah, Pak, gampang pisan. Iya, gampang. Gampang, nggak susah eksponen tuh. Bener. So, nggak bohong. Kamu lihat aja dari tadi, kamu perhatikan. Soalnya gampang-gampang kan. Dari tadi kan dibanding sama misalkan contoh kayak apa integral, kemudian aplikasi turunan trigono yang naik dan sebagainya, atau mungkin dimensi 3. Dimensi 3 sebenarnya gampang, cuman kadang-kadang bagi beberapa siswa dimensi 3 jadi masalah karena ngebayanginnya agak susah gitu ya. Oke, jadi gini ya, jawabannya dia adalah B. Nah, ini misal. Ini kan enak, persamaan kuadrat bisa kita faktorin. Kalau nggak bisa difaktorin, Pak, bagaimana ya, Pak? Nah, kita pakai rumus persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan kamu punya ada AX kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C sama dengan 0 gitu. Kita punya yang ini jelas pasti tahu ya, X1 tambah X2 nilainya sama dengan apa? Min B per A. Kemudian ada X1 dikali X2 nilainya sama dengan apa? C per A. Nah, ini kan ada X1 dikurangi sama X2, tapi ini ada mutlak seharusnya ya. Dia akan sama dengan akar D per A. Nah, 3 rumus inilah yang bisa bukan bisa ya, yang harus kamu kuasai, kadang-kadang akan sangat membantu di soal gitu. Jadi kalau memang dia ternyata nggak bisa difaktorin, kamu bisa pakai ada ini, atau yang ini. Begitu ya. Oke, ini nomor 5. Lus, kita lanjut ke nomor 6. Jos. Oke, kita lanjut ya nomor 6 yuk. Nah, UMPTN 1998 rayon A. Oke, gas. Jadi, jumlah akar-akar persamaan 5 pangkat X plus 1 ditambah 5 pangkat 1 min X sama dengan 11 itu berapa? Kalau jumlah persamaan berarti kan akar-akar persamaan, maka kita punya ada yang ditanya adalah X1 ditambah sama X2 begitu ya. Ininya kan gitu yang tanya. Nah, caranya gimana, Pak? Yang ini, Pak, kita pecah dulu nih pangkatnya di bentuk tunggal. Maksudnya bentuk tunggal gini. Jadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 ditambah sama 5 pangkat X dibagi 5 pangkat 1 ya harusnya ya. 5 pangkat 1 dibagi sama 5 pangkat X. Nilainya sama dengan 11. Karena dia pengurangan maka dia pembagian jadinya. Terus gimana, Pak? Pemisalan. Misalkan 5 pangkat X-nya dia sama dengan P. Berarti bentuk ini berubah dong. Jadi apa, Pak? 5P gitu ya. 5P ditambah sama 5 per P sama dengan 11. Kemudian kita kalikan sama P yuks. Kali sama P maka berubah jadi 5P kuadrat ditambah sama 5 sama dengan 11P. Kemudian saya perbaiki posisinya 5P kuadrat min
11P ditambah sama 5 sama dengan 0. Nah, ini permasalahan kita. Masalahnya adalah ini kita punya sebuah persamaan kuadrat tapi nggak bisa difaktorin. Ini nggak bisa difaktorin, gimana dong, Pak? Nah, ada sifat, inget. Persamaan kuadrat itu punya sifat. Apa sifatnya, Pak? P1 dikali sama P2, tambah dulu aja deh. P1 ditambah sama P2, nilainya kan sama dengan apa? Min B per A. Kemudian P1 dikali sama P2, nilainya sama dengan apa? C per A. Nah, kita punya P1 tambah P2-nya berarti nilainya adalah 11 per 5. Dari sini ya. Berarti A-nya sama dengan 5, kemudian B-nya sama dengan min 11, kemudian C-nya sama dengan 5. Nah, ini P1 kali P2-nya nilainya sama dengan berapa? 5 per 5 alias 1. Nah, Pak, yang ditanyakan ini, Pak. X1 tambah X2. Berarti gimana, Pak? Ya kita hubungin. Tadi kita punya pemisalannya ini, Bang. Kita gunakan yang kedua nih, P1 kali P2. Kita pakai pemisalan. Kalau P itu 5 pangkat X, berarti P1 5 pangkat X1 dong. Ya enggak? Dikali sama P2-nya berarti 5 pangkat X2 dong. Betul? Betul. Sama dengan 1. Nah, sama dengan double, Bos. Ya, sama dengan 1. Nah, dari sini berarti kan kita gunakan sifat eksponen. Kalau dia dikalikan berarti pangkatnya ditambahin. 5 pangkat X1 ditambah sama X2. Sama dengan satunya kita ubah jadi 5 pangkat 0. Nah, selesai deh persamaannya ini. 5-nya sama, tinggal apa? X1 ditambah sama X2, nilainya sama dengan 0. Udah, ini dia jawabannya. Pak, berarti nggak usah nyari X1 sama X2-nya? Nggak usah. Jadi kadang-kadang dalam soal itu kadang-kadang ditanya X1 sama X2. Nggak usah, bukan nggak usah ya. Terkadang kita nggak usah nyari berapa X1, berapa X2 kemudian dijumlahin. Enggak. Kadang-kadang kita langsung bisa dapat X1 sama X2-nya dari apa? Ya, salah satunya ini. Persamaan-persamaan yang kita ketahui. Kayak persamaan kuadrat, ini kan. Ah, begitu. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa pakai yang di bawah, Pak? Kenapa pakai yang ini? Kenapa nggak pakai yang di atas? Kan sama-sama ditambah, Pak. Nah, kalau pakai yang di atas malah nggak dapat jawabannya, Bos. Nggak dapat contohnya gini, saya ambil 5 pangkat X-nya berarti kan 5 pangkat X1 ditambah sama 5 pangkat X2. Itu sama dengan 11 per 5, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, sifat eksponennya ditambah ada nggak? Ini kan ditambah soalnya kan? Nggak ada. Nggak ada sifat eksponennya ditambah. Jadi bukan berarti karena yang ininya tambah, maka kita ambil P1 tambah P2. Enggak gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai milih sifat yang mana biar kita bisa dapat apa yang ditanya begitu ya. Oke, sip. Ini nomor 6. Next. Oke, lanjut. Nomor 7 masih UMPTN 2000. Ini soalnya mantap nih. Jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan. Oke, 9 pangkat X kuadrat min 3X tambah 1 ditambah 9 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 20 min 10 dikali 3 pangkat X kuadrat min 3. Sekarang gini, ini kalau kita mau misalkan, kamu harus nyari bentuk, apa namanya, bentuk yang samanya tuh mana? Yang di soal ada bentuk yang sama nggak? Oh ada, mana? 9 pangkat X kuadrat min 3 sama 9 pangkat X kuadrat min 3. Pak, plus satunya gimana, Pak? Biarin aja. Biarin aja. Jadi saya misalkan, ini saya misalkannya. X kuadrat min 3X itu sama dengan A deh, gitu ya. Biar enak. X kuadrat min 3X sama dengan A. Maka, ini saya hapus dulu. Maka persamaan yang ini akan berubah jadi 9 pangkat A plus 1, kan gitu. Ditambah sama 9 pangkat A, yang ini A nih, set, gitu kan. Sama dengan 20, di sininya sama dengan, kok sama dengan, dikurangi ya, dikurangi sama 10, ininya 3 pangkat A. Nah, udah kelihatan nih, udah ketemu nih kayak, apa namanya, bentuk-bentuk persamaan kuadratnya nih. Ada 9 pangkat A, ada 3 pangkat A. Nanti kita bisa misalin lagi, jadi double pemisalan nomor 7 nih, mantap ya. Oke, yang ini saya pecah dulu jadi bentuk tunggal. Berarti kamu punya ada 9 pangkat A dikali sama 9, ditambah sama 9 pangkat A sama dengan 10 dikurangi, sorry, bukan 10. 20 ya. 20 dikurangi sama 10 dikali sama 3 pangkat A. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang ini kan masih bisa kita sederhanain kan? Berapa jadinya dia? Sama dengan 10 ya. 10 dikali sama 9 pangkat A. Kok bisa, Pak? Ya kan ini kan kayak misalkan gini loh, 9M ditambah sama M aja gitu. Kalau misalkan yang ininya kita adalah M, yang ini berarti juga kan M kan gitu. 9M tambah M berapa? 10M gitu kan? Oke. Jadi 10 dikali 9 pangkat A sama dengan 20 dikurangi 10 dikali 3 pangkat A. Kemudian saya bagi sama 10 ya, kira-kira ya. Bagi 10 berarti dia ada ini 9 pangkat A doang sama dengan 2 dikurangi. Nah, ini yang habis nih 10-nya nih. Berarti dia dikurangi sama apa? 3 pangkat A. Ah, ini. Kita pakai pemisalan lagi. Ingat, pemisalannya apa? 3 pangkat A-nya sama dengan M deh gitu. Ini saya hapus lagi. 3 pangkat A-nya sama dengan M. Berarti kalau 3 pangkat A sama dengan M, ini akan jadi apa nih? Sini aja yuk.
Ya, yang 9 pangkat A itu kan jadi kan 3 pangkat A dikuadratin kan gitu. Sama dengan 2 dikurangi 3 pangkat A. Berarti yang ini jadi M kuadrat sama dengan 2 dikurangi sama M. Pindah ruas ngap. M kuadrat plus M min 2 sama dengan 0. Jos, 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 jos. Kita faktorin M sama M. Ininya 2 sama 1. Tandanya ini plus berarti sama min. Maka M-nya sama dengan negatif 2 sama M-nya sama dengan 1. Oke, perhatikan. Perhatikan kita punya pemisalannya berarti ada double. Pertama intinya kan ini. Soalnya dalam X. Kemudian kita misalkan ini ada A, yang ini kan pemisalan ini. Kemudian yang ini kita misalkan jadi M. Nah, mana yang M tuh pemisalannya? Ini yang ini kan. Gitu. Maka dari sini kita balik lagi. Kita balik apa? Dari M ini kita balikin ke A. Jadi kamu punya ininya adalah 3 pangkat A sama dengan negatif 2. Yang ininya 3 pangkat A sama dengan 1. Yang mana ininya TM. Kenapa TM, Pak? Pangkat nggak mungkin negatif, Bos. Ya kan? Maka yang kita ambil hanya 3 pangkat A sama dengan 1. Berarti kamu punya apa? 3 pangkat A sama dengan 3 pangkat 0. Yang berarti, pindah ke sini yuk. Berarti A-nya sama dengan 0. Selesai. Belum. Karena masih ada ini, coy. X kuadrat min 3X sama dengan A. Balikin lagi. Maka kita punya apa? 3X kuadrat min 3X sama dengan A. A-nya adalah 0. Nah, ini kita faktorin. Kita faktorin berarti X dalam kurung X min 3. Berarti kamu punya di sini X-nya sama dengan 0. Yang ini kamu punya X-nya sama dengan 3. Yang ditanya apa? Jumlah semua nilai X. Oh, jumlahnya. Berarti kita punya X1 tambah X2. Nilainya sama dengan 0 tambah 3. Ya 3. Oh, ini dia jawabannya. 3 itu adalah demplon. Oke, seperti biasa, kalau yang ini nggak bisa difaktorin, kamu pakai rumus yang X1 kali X2. X1 tambah X2 ya. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, kalau kita pakai rumus juga sama sih. Dia sama dengan 3 nilainya sama. Oke, itu ya. Kalau kamu bisa difaktorin, faktorin monggo, nggak apa-apa. Sip. Ini nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8 yuk. Next. Oke, nomor 8. SBMPTN 2014, himpunan penyelesaian dari, nah ini kita udah mulai masuk pertidasamaan ya. Oke, sip, saya review dulu sedikit pertidasamaan karena dari part 1 ini baru muncul sekali di pertidasamaan. Gini, kalau ada A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, kamu punya dua kemungkinan penyelesaian. Pertama ketika A lebih dari 1, kedua ketika A-nya berada di antara 0 sampai 1 gitu kan. Kalau A lebih dari 1, maka penyelesaian yang harus dia lakukan apa? Fx lebih dari sama dengan Gx. Atau yang ini apa? Fx dia kurang dari sama dengan Gx gitu. Nah, jadi intinya kalau misalkan dia A-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap aja lebih dari sama lebih dari. Kalau A-nya berada di antara 0 sampai 1, berarti tandanya dia berubah. Ini lebih dari, jadi kurang dari sama dengan gitu. Oke, sekarang kita perhatikan. Yang ininya setengah, yang 1/8 sama 1/16. Berarti kan dia pasti kita masuknya ambilnya yang kedua ini kan. Antara 0 sampai 1 basisnya. Berapa basisnya, Pak? Setengah. Tahu setengah dari mana, Pak? Jelas lah, 1/8 kan dia setengah pangkat 3 kan. Jadi kalau gitu saya ubah gini. 1/2 pangkat, bentar. 1/2 pangkat 3 dipangkatin sama 8 plus 2X min X kuadrat. Dia lebih dari sama dengan yang ininya 1/2 pangkat berapa? Pangkat 4 gitu kan. Pangkat 4 ininya ada X plus 2. Oke, kemudian ini saya kaliin 3 sama yang ininya. Berarti kamu punya apa? Setengah dipangkatin sama X kuadratnya saya depanin min 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 24. Lebih dari sama dengan 1/2, 4-nya kaliin yuk. Jadi ada 4X ditambah sama 8. Nah, ini ya, baru kita persamaan eksponen di sini, persamaan eksponen ini berperan di sini. Oke, karena udah sama-sama setengah, berarti tinggal pangkatnya doang toh, tapi min 3X kuadrat. Oke, min 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 24 kurang dari sama dengan 4X. Sorry. Kurang dari sama dengan 4X ditambah 8. Udin, tinggal kita selesaikan. Yang ini saya pindahkan semua ke sini. Berarti kamu punya ada 3X kuadrat min 6X min 8, min 24. Min 24 di sininya plus 4X plus 8 ini ya. Ininya berarti lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Karena dia pindah ke sini ya, 0 di sini. Oke. Jadi kamu punya apa di sininya? 3X kuadrat dikurangi sama berapa? 2X dong? Yes. Min 24 tambah 8. Berarti dia berapa tuh? Negatif dari min 24 tambah 8, negatif dari 16. Oh, 16 sama lebih dah. Lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan. Oke, sip, gas. Kita faktorin yuk. Gimana faktorinnya, Ngap? Gimana nih kira-kira nih? Sip. Ini ada 3X, pasti jelas ininya sama X gitu ya. 18 itu berarti kita punya di sininya 8 deh, 8 sama 2. Yes, pas ya.
Karena ininya 8x, berarti yang ininya juga pasti dia adalah 6x. Kan yang diminta adalah min 2, berarti ininya min, ininya plus. Karena min 8x sama plus 6x, pengen jadi min 2 ya. Maka dari sini kamu punya ini lebih dari sama dengan 0. Nah, saya hapus dulu yang ininya, buat faktorinya. Oke, berarti kita punya pertama berapa di sininya? X-nya, dia sama dengan 8/3. Ini X-nya sama dengan negatif 2. Maka kamu punya persamaannya, pertidaksamannya garis bilangannya. Penuh, ininya berarti negatif 2, sama di sini penuh 8/3. Tandanya apa? Plus, min, plus. Dia lebih dari 0 ya, lebih dari sama dengan 0, berarti minta yang ini. Oke, siap. Berarti kita punya jawabannya apa sih kalau kita tulis di sini? Maka jawabannya adalah X kurang dari. X kurang dari sama dengan negatif 2 atau ininya X lebih dari sama dengan 8/3. Ini dia jawabannya. Yuk kita lihat yuk. Apa dia jawabannya sih, Gang? Kurang dari sama dengan negatif 2 lebih dari... Oh, cendol ternyata. Gitu ya. Oke, nah mungkin sekarang muncul pertanyaan gini. Muncul pertanyaan, Pak, kalau misalkan gini, yang ininya nih, yang si setengah seperdelapannya ini, saya ubah jadi 2/-3. Boleh nggak, Pak? Boleh. 2/-3 ini 8 tambah 2x kurangi x pangkat 2 lebih dari sama dengan yang ini berubah jadi apa? 2/-4 ya. Di sininya ada x tambah 2. Nah, Pak, nantinya tandanya beda, Pak. Enggak, sama kok, sama. Yakin sama. Karena di sininya pangkatnya 2, nanti akan jadi lebih dari sama dengan kan, tetap kan di sininya. Lebih dari sama dengan ya lebih dari sama dengan gitu, tetap dia di sininya nggak masalah, nggak akan berubah gitu. Hasil akhirnya pasti juga akan sama, tergantung kalian stylenya mau yang mana aja, sukanya yang mana begitu ya. Oke, mungkin ini video terakhir di eksponen ya, di part 2 ini. Nanti insya Allah akan ada part 3, biasanya pembahasan tugas yang saya kasih ke siswa ya. Semangat, saya nggak bisa menyemangati kalian, tapi saya selalu pengen bilang ke angkatan 2021, pokoknya semangat. Semoga lelah kalian akan menjadi berkah, akan menjadi apa, nanti ketika pengumuman SNMPTN atau SBMPTN warnanya hijau. Allah ya Allah, amin. Semoga masuk PTN favorit semua ya, jurusan yang kalian inginkan semua ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.